Dalam rentang 2 bulan terakhir periode Juli hingga Agustus 2022, data dari Satgas COVID-19 menyebutkan kasus positif pada anak sekolah meningkat sebesar 33,81%. Jumlah ini memberikan kontribusi terhadap penambahan kasus secara nasional sebesar 15,15%. Kenaikan tersebut harus diwaspadai oleh berbagai pihak, baik dari orang tua siswa, sekolah, hingga pemerintah daerah. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan juga harus terus ditingkatkan pada lingkungan sekolah. Kewaspadaan ini disampaikan oleh Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Retno Astiwedani, dalam diskusi virtual pada Senin 12 September. Ia mengatakan, pengawasan terhadap anak-anak dan tenaga pendidik yang memiliki gejala harus kembali diperketat dengan melibatkan dinas kesehatan setempat untuk mencegah terjadinya klaster COVID-19 pada lingkungan sekolah. Retno menambahkan, anak-anak yang melonggarkan protokol kesehatan di jam istirahat dan pergi serta pulang sekolah menjadi catatan penting dalam pencegahan risiko penularan COVID-19. Misalnya jam istirahat atau jam pergi dan pulang sekolah, nah itu harus selalu diingatkan. Ada mungkin satu tim di sekolah itu yang bisa saling mengingatkan, dan memang cara yang paling aman ya langsung jemput dan langsung pulang ke rumah, karena kita nggak tahu ya anak sekolah itu pulang kemana, nggak langsung pulang ke rumah, terkadang bisa kontak sama yang di luar sekolah. Ya itu sebetulnya bisa menjadi satu peringatan juga dari sekolah juga diingatkan untuk langsung pulang ke rumah. Sementara itu, PLT Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Anang Kristato, mengatakan sulit untuk mendapatkan laporan kasus aktif COVID-19 secara real-time pada sektor pendidikan. Ia mendorong semua pihak terkait untuk kembali menggalakkan laporan kasus aktif untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka bisa tetap berlangsung aman dan nyaman tanpa kekhawatiran. Ini tentu tujuan utamanya adalah untuk melindungi warga satuan pendidikan tetap belajar secara aman dan nyaman. Tentu yang utama juga kita ingin keluar untuk menghindari learning loss yang terjadi pada anak-anak didik kita. Data Kementerian Kesehatan pada 23 Agustus menyebutkan, dari total 440.071 sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, hanya 6.796 sekolah atau 1,54% yang melakukan penelusuran kasus aktif. Di samping itu, cakupan vaksinasi pada anak usia 6-11 tahun masih berada pada kisaran 79,94% untuk dosis pertama dan 66,18% untuk dosis kedua. Disebutkan, pencapaian ini juga menjadi faktor besarnya penularan COVID-19 terjadi pada anak-anak sekolah. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.